Jumpa kembali dengan saya di kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-7 dan akan membahas tentang Structured Query Language atau SQL. Nah, SQL ini merupakan singkatan dari Structured Query Language. Ini merupakan bahasa query yang digunakan untuk mengakses database. Jadi SQL ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1970 dan menjadi sebuah standar ISO dan ANSI. Nah, standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan, IBM, Microsoft, atau Oracle. Nah, hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi, perintah SQL pada semua software database itu hampir sama. Nah, ini tipe data dasar yang ada pada SQL. Nah, tapi tipe data ini nanti tergantung DBMS-nya, bisa ada beberapa varian, ada beberapa perbedaan di DBMS. Nah, data dasarnya adalah chart, varchar, integer, small int, numeric, kemudian real, double precision, float, date, dan boolean. Nah, kemudian untuk bahasa pada SQL itu ada 3 macam. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Ini digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Bisa database dan tabel. Nah, perintah dasarnya adalah create, alter, rename, dan drop. Kemudian DML atau Data Manipulation Language ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau rekod di dalam tabel. Nah, perintahnya termasuk perintah insert, select, update, dan delete. Kemudian ada DCL atau Data Control Language. Ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan pemberian hak akses atau privilege. Nah, ini perintahnya ada grant dan revoke. Nah, kemudian kalau DDL yang create, ini digunakan untuk membuat database. Nah, perintahnya adalah sebagai berikut. Create database, if not exist, ini yang ada di kurung ini, dia opsional ya, jadi boleh dipakai, boleh tidak. Kemudian langsung nama database. Ini contohnya. Create database penjualan. Ini artinya kita menciptakan database dengan nama database adalah penjualan. Nah, kemudian untuk ini yang berikutnya untuk create table. Nah, create table ini membuat tabel yang ada di dalam database. Nah, ini formulanya adalah create table, nama table, kemudian field, tipe datanya, kemudian panjangnya. Nah, ini field 1, field 2, sampai field yang tidak terhingga ya. Nanti tergantung kebutuhan tabelnya itu dia membutuhkan berapa field. Nah, kemudian di sini setiap tabel ini di database relasional ini harus memiliki satu primary key. Maka jangan lupa di belakangnya diberikan primary key. Nah, ini fieldnya yang mana? Gitu. Nah, contohnya di sini untuk menciptakan tabel dengan nama pelanggan, isinya adalah ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Nah, di sini. Ini contohnya. Create table pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, email, kemudian primary key-nya adalah ID pelanggan. Nah, kemudian drop. Drop ini perintah DDL yang digunakan untuk bisa menghapus database dan juga bisa menghapus tabel. Perintahnya untuk menghapus database adalah drop database, kemudian nama database-nya. Untuk menghapus tabel, ini drop table, nama tabelnya. Nah, kemudian rename. Rename itu digunakan untuk mengganti nama tabel. Ini formulanya rename table, ini nama tabel lama, ini nama tabel baru. Misalnya, contoh ya, rename tabel pribadi itu data pribadi. Jadi ini tabel awalnya adalah namanya pribadi, kemudian diganti menjadi data pribadi. Nah, kemudian untuk DDL alter ini digunakan untuk merubah struktur tabel. Jadi alternya macamnya ada add,
ada drop, ada modify. Ini contohnya. Contoh penggunaannya. Alter tabel data diri add golongan darah. Jadi ini pada tabel data diri ini ditambahkan field golongan darah dengan tipe data char, kemudian panjangnya adalah 1. Kemudian ini contoh yang kedua, alter tabel data diri drop golongan darah. Nah, ini di tabel data diri ini kita hapus field yang namanya golongan darah. Nah, kemudian ini modify, ini untuk merubah ya. Alter tabel pelanggan modify tanggal lahir varchar 8 not null. Jadi mengubah tipe tanggal lahir ini menjadi varchar di dalam tabel pelanggan. Kemudian insert. Nah, DML insert ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, ini formulanya insert into nama tabel, kemudian value. Nah, ini isi fieldnya, isi field 1, field 2, dan seterusnya sampai field terakhir. Nah, ini nanti tergantung fieldnya ya. Fieldnya mau berapa. Nah, di sini diisikan semua nama fieldnya. Ini contohnya, insert into tabel tamu values. Nah, ini 1. Ini urutan field pertama, field kedua, field ketiga, dan seterusnya sampai field terakhir. Nah, kemudian update. Nah, DML update ini adalah perintah untuk mengupdate isi data pada tabel. Ini sintaksnya atau formulanya. Update, nama tabel, set, field 1, data baru, field 2, data baru. Nah, nanti untuk ini fieldnya adalah field yang dirubah saja. Ini contohnya, update tabel tamu, set, nama Irfan Hakim, where, nama Boy Trimoyo. Jadi yang record yang semula namanya Boy Trimoyo itu diganti menjadi namanya Irfan Hakim. Nah, kemudian DML delete ini digunakan untuk menghapus isi tabel. Formulanya delete from nama tabel. Nah, ini delete from nama tabel where kondisi. Nah, kondisinya apa? Nanti kita bisa seleksi kondisi di situ. Ini contohnya ya. Delete from pelanggan where ID pelanggan sama dengan ini. Jadi ini artinya kita menghapus data dari rekod pelanggan dengan ID pelanggan ini. Jadi nanti ini semua terhapus satu rekod. Ini juga delete from pelanggan where alamat Bandung. Jadi kalau yang alamatnya Bandung lebih dari 1 itu rekod yang alamatnya Bandung itu terhapus semua. Nah, kemudian DML select ini digunakan untuk menampilkan sesuatu. Dan inilah yang disebut sebagai query. Jadi query ini artinya permintaan. Jadi permintaan untuk menampilkan suatu data. Nah, perintah dasarnya, bentuk perintah dasarnya adalah sebagai berikut. Select, field, nah ini field bisa 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ada bintang di sini berarti dia bisa sebutkan nama fieldnya, bisa kalau bintang itu mewakili semua field. Kita mau menampilkan semua field bisa. From, ini nama tabelnya, nah kemudian di sini seleksi kondisinya. Nah, ini contoh, menampilkan data seluruh pelanggan. Select bintang from pelanggan. Nah, kemudian menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan dari tabel pelanggan. Select ID pelanggan, nama pelanggan from pelanggan. Kemudian yang berikutnya, nah ini dengan seleksi kondisinya adalah ID. Jadi menampilkan ID, nama, dan alamat dari data pelanggan yang mempunyai ID P0006. Ini. Select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, from pelanggan, where ID pelanggan sama dengan P0006. Menggunakan klausa string. Jadi klausa string ini digunakan untuk mencocokkan isi record. Jadi untuk value kita cocokkan dengan operator like. Nah, contohnya yang pertama, menampilkan nama pelanggan dengan nama depan Ahmad. Jadi seperti ini, select nama, from, ini pelanggan nama tabelnya, where nama like Ahmad, ada persen. Nah, persen ini adalah mewakili karakter atau teks apa saja yang ada di belakang Ahmad. Jadi nanti dia akan menyaring yang nama depannya Ahmad
tak peduli belakangnya apa, jadi dia ditampilkan semua. Kemudian yang kedua, tampilkan nama pegawai dengan alamat di Sleman. Nah, Sleman ini adalah di yang tengahnya. Select nama from pegawai beralamat like persen, Sleman persen. Kemudian tampilkan nama pelanggan yang bernama belakang Ahmad. Nah, select nama from pelanggan bernama like persen Ahmad. Nah, perhatikan antara contoh 1 dengan contoh 3. Nah, kita di sini perbedaannya adalah letak ini persennya di sini. Kemudian order by. Nah, klausa order by ini digunakan untuk memberikan urut hasil dari pencarian ini secara urut. Nah, ini contohnya. Yang pertama, menampilkan semua data pelanggan secara urut berdasar nama pelanggan dengan perintah ini. Select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order by nama pelanggan. Ini berarti dia urut nama pelanggannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah urut secara descending. Urut descending ini berarti urut dari besar ke kecil, dari Z to A. Ada juga ascending dari A ke Z. Nih, jadi diletakkan di sini. Dates. Select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order by, nama pelanggan, dash. Ini jadi kalau ascending berarti ASC saja. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya menampilkan 3 rekod. Pertama dari tabel pelanggan secara urut berdasar nama pelanggan ini dengan limit. Nah, di sini select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order by, nama pelanggan, limit 0,3. Jadi 3 rekod saja yang ditampilkan. Nah, kemudian operator between. Between itu artinya di antara. Nah, between ini berfungsi untuk menampilkan data tertentu, misalnya data antara 2000 dan 5000. Nah, untuk menampilkan data dengan between dapat menggunakan sintaks seperti berikut. Select bintang, nah ini mewakili field, dia boleh juga kalau bintang itu untuk semua field atau sebutkan fieldnya yang mau ditampilkan. From nama tabel where kondisi between nilai 1 and nilai 2. Kemudian berikutnya adalah klausa group by. Group by ini berfungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Nah, fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Sintaksnya, select bintang from nama tabel, group by nama kolom. Kemudian, having, klausa having. Nah, ini untuk kondisi tertentu ya. Tampilkan nama cabang yang memiliki saldo rata-rata lebih dari $1.200. Ini select branch name AVG from akun, group by branch name having AVG 1.200. Nah, nanti dia ada pengelompokan berdasarkan ini saldo yang lebih besar dari $1.200. Nah, kemudian untuk fungsi aggregate atau aggregate function. Nah, ini fungsi yang pertama untuk count. Select count from nama tabel. Nah, ini fungsi sum untuk summary. Fungsi max untuk mencari nilai maksimum. Kemudian fungsi min untuk fungsi nilai minimum. Kemudian fungsi average ini untuk rata-rata. Nah, kemudian klausa from. Jadi, query itu bisa mengambil data dari multi tabel ya. Bisa 2 tabel, 3 tabel, dan 4 tabel atau lebih. Nah, contohnya, terdapat 2 buah relasi sebagai berikut. Ada pegawai. Kemudian primary key-nya adalah NIP. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel bagian. Ada kode bagian, nama bagian, NIP, kepala. Nah, kemudian di sini kita meminta untuk menampilkan nama karyawan dan nama bagiannya. Nah, nama karyawan ini diambil dari tabel pegawai. Sedangkan nama bagiannya itu diambil dari
tabel bagian. Nah, ini berarti kita nanti query mengambil datanya dari dua tabel ini. Select nama bab from pegawai bagian. Jadi dua-duanya tabelnya disebutkan where pegawai titik kode bak sama dengan bagian kode bak. Nah, jadi di sini kita karena berrelasi kita tampilkan yang sama ya. Jadi kunci satunya kunci primer di sini, di bagian di sini kunci primer. Nah, kemudian di sini ada satu atribut yang nanti isinya sama. Jadi dia berfungsi untuk mencocokkan isinya terlebih dahulu, baru mengambil nama dan nama bagian ini. Nah, ini juga tampilkan nama bagian dan nama kepala bagiannya. Nama bagian ini diambil dari tabel bagian, kemudian nama kepala bagian itu kan di tabel bagian ini ada NIP kepala ya. NIP kepala ini nanti dicocokkan dengan yang ada di tabel pegawai. Nah, select nama back, nama from pegawai bagian where pegawai titik NIP sama dengan bagian titik NIP kepala. Nah, kemudian ini subquery. Subquery ini adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Nah, jadi pada saat penggunaan query di sini itu ada beberapa select ya. Jadi select di dalam select atau biasa disebut juga sebagai nested query atau query bersarang karena query-nya lebih dari satu di dalam satu expression tersebut. Nah, ini formulanya dia ada main query. Nah, kemudian di sini di dalamnya ada subquery yang diletakkan di dalam kurung. Nah, subquery-nya bisa satu, bisa dua, nanti tergantung kebutuhan. Kemudian contoh dari penggunaan subquery ini sebagai berikut. Jadi misalkan ada 3 tabel, tabel departemen dengan departemen ID, departemen name, departemen location, dan manager ID. Kemudian employees dengan atribut employee ID, first name, last name, salary, department ID. Kemudian tabel job history itu memiliki atribut employee ID, start date, end date, job ID, kemudian department ID. Nah, ini query-nya adalah menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Nah, jadi di sini karena kita tidak tahu pegawai yang nomor 149 itu siapa, jadi kita gunakan subquery. Select last name from employees where salary, select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Nah, jadi nanti yang akan diproses pertama kali itu adalah di sini. Kita select dulu salary dari employee ini, di mana employee ID-nya adalah 149. Oh, ketemu 10.500. Nah, baru di sini. Jadi where salary sama dengan nanti select last name from employees where salary lebih besar dari 10.500. Nih, 10.500 dari mana? Oh, dari sini. Dari subquery di sini. Jadi subquery nanti akan diproses terlebih dahulu oleh DBMS-nya. Nah, kemudian subquery dengan multi kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, itu tiap baris dari main query itu dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Ini. Nah, subquery-nya ini subquery-nya ada banyak, ada 1, 2, 3. Itu. Main query-nya ada seleksi kondisi where manager ID, department ID in. Jadi di sini manager ID, ininya departemen ID. Nah, ini contohnya ya.
menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Nah, siapa ini 178 tidak ketahuan. Jadi sini, select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in. Nah, ini. Select manager ID, department ID from employees where employee ID in. Ini. Manager ID-nya 178, kemudian departemen ID-nya 174. Dan employee ID tidak di antara ini, 178 dan 174. Oke. Nah, ini contoh juga subquery dengan multi kolom. Di sini menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Nah, di sini. Jadi, subquery-nya ada 2 kolom. Di sini, cek dulu. Oke, sekian penjelasan tentang SQL hari ini. Untuk pendalaman materi nanti saya ada modul praktek SQL tersendiri dalam bentuk PDF, kemudian nanti silahkan dikerjakan tugas atau latihannya. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ditunggu kritik dan saran dan juga question and answer-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.